Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam majlis ilmu, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan ilmu. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, meneruskan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Nawawi, masih dalam bab kesabaran, hadis yang keempat dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, berkata sahabat Anas, lamma thagula an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika sakitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semakin parah. Karena sebelum wafat, sebelum meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu sakit panas begitu, beberapa hari. Penyakit itu bersambung sampai wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sakitnya Nabi itu semakin parah, dan kemudian setelah sakit itu ternyata Nabi wafat, Nabi meninggalkan dunia. Ja'ala yataghashshahul karb, jadi melihat kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang seperti itu, orang yang di sekitarnya itu ikut susah, ya keluarga ikut susah, sahabat yang ada di situ ketika itu ya ikut susah. Karena dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, paling besarnya bala yang diterima oleh manusia yaitu bala, ujian yang diterima oleh para nabi-nabi Allah. Tsummal awliya, kemudian musibah ujian yang berikutnya di bawah para nabi, yang berat juga diterima oleh para wali-wali Allah. Tsummal amsal fal amsal, terus seperti itu sesuai dengan tingkat derajat kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang soleh itu ada cobaannya sendiri-sendiri, ada ujiannya. Di atas itu para wali lebih berat lagi ujiannya, lebih berat daripada itu semua para nabi-nabi Allah, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi sakitnya Nabi itu tidak dikatakan sama seperti sakit parahnya orang pada umumnya. Bahkan dalam satu riwayat, Nabi itu pernah ngomong begini, sesungguhnya saya itu kalau diberi penyakit oleh Allah, penyakit itu kan ujian juga dari Allah. Jika saya diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka penyakit ini bisa ditanggung oleh kekuatan dua orang laki. Dua orang. Satu laki wis amblas Ustaz. Jadi sakitnya Nabi itu tidak seperti sakit orang pada umumnya. Begitu juga sakit panas yang diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak seperti sakit panas yang kita terima. Wis sakit panas yang paling parah seperti apa? Itu masih 2 kali lipat daripada yang dirasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga penyakit-penyakit yang dirasakan oleh para nabi, termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak mampu kita merasakan. Karena itu dalam hadis tadi dikatakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Kelas tertinggi itu para nabi-nabi itu. Karena itu para nabi itu orang-orang pilihan, orang-orang tertentu.
Nah, ketika kondisi seperti itu, orang yang di sekitar itu ikut susah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang hadir di situ yaitu putrinya Siti Fatimah. Memandang kepada abahnya, kepada ayahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sangat parah begitu. Sehingga Nabi itu ditutupi begitu. Dia seakan-akan diliputi oleh kesedihan begitu. Karena sedih, maka istrinya mengatakan, karena sedih maka putrinya Fatimah mengatakan, wa karba abatah atau wa karba abah. Kalau bahasa kita itu, aduh kasihan abah saya begitu. Ya, kasihan abah saya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab perkataan anaknya, putrinya Fatimah, ketika mendengarkan suara putrinya mengatakan kasihan abah, maka Nabi SAW menjawab, laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Setelah hari ini abah kamu tidak akan kesusahan lagi. Fatimah, ini terakhir, besok abah kamu sudah tidak susah lagi. Artinya ya mau berpindah gitu dari alam dunia menuju alam barzah. Ya kalau Nabi ngomong seperti itu ya jelas begitu ya, karena setelah keluar dari alam dunia maka yang didapati oleh Nabi ya kemuliaan, yang didapati oleh Nabi kenikmatan di alam barzahnya. Bahkan para malaikat Allah menunggu ya, kedatangan Nabi di alam barzah tadi itu untuk dimuliakan, diagungkan. Bukan seperti kita ya beralih atau berpindah alam, tidak tahu bagaimana nasib kita nanti ketika masuk ke dalam kubur. Mudah-mudahan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngomong sama putrinya, setelah hari ini abah kamu tidak akan susah lagi wahai Fatimah. Faqala falamma mata, maka tidak lama Nabi SAW meninggal dunia. Setelah dipastikan bahwa Nabi meninggal, qalat berkata putrinya Fatimah, ya abatah, aduh ya ayah abah, ajaba rabban da'ah, Tuhan kamu memanggil kamu, kemudian kamu menjawab panggilannya. Karena memang ketika malaikat Israel itu datang di hari wafatnya Rasulullah, itu ditanya oleh Nabi SAW, ya wahai malaikat Israel, kamu datang ke sini ini ya zairan am qabidun, mau ziarah ke saya atau mau mengambil nyawa saya? Maka beliau malaikat Israel menjawab, zairan wa qabidah, saya ke sini ziarah juga sekaligus mau mengambil nyawa Anda jika Anda berkenan. Jika Anda berkenan, ditawari Nabi itu, kalau tidak berkenan ya mulai malaikatnya. Ya wong tamanan ndak atik ngono wis. Ya teko ilang wis. Amblas ya. Saya belum siap, saya wis tak ono. Mulai wingi ndak siap. Jadi ketika malaikat Israel itu sudah datang, mau apa lagi? Ya, detik berikutnya kita sudah ada di sini sudah melihat alam yang lain. Bahkan orang ketika diambil nyawanya itu pandangannya berubah sudah, bukan pandangan duniawi. Pandangannya itu dibuka semua penutup-penutupnya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sakaratul maut itu. Karena itu dalam Al-Qur'an dikatakan
wa basarukal yauma hadid. Pandanganmu al-yaum ketika hari itu datang, yaitu hari kematian, hadid, sangat tajam pandangannya, sehingga dikatakan dalam hadis yang lain bahwa Nabi SAW berkata, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Kalau manusia itu senang ketemu dengan Allah, maka Allah pun akan senang ketemu dengan dia. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Barang siapa yang benci, tidak senang ketemu dengan Allah, maka Allah pun akan tidak senang ketemu dengan orang ini. Yang diajak ngomong Siti Aisyah radhiyallahu anha, istrinya. Istrinya Siti Aisyah ini ngerti ketemu Allah itu artinya apa? Ketemu Allah itu apa berarti? Tak dongakno kon ketemu Allah berarti apa? Berpulang ke rahmatullah kan berarti ya. Berarti kan mati, meninggal. Dalam hati Siti Aisyah, loh, manusia mana yang seneng mati? Ya semua berharap sehat walafiat kan begitu ya, panjang umur, kumpul ambek putu, ya iso mantu anak terakhir misalnya, ambek mentas kabeh, mari ngono mati ndak apa-apa misalnya. Semua angan-angannya seperti itu. Mana ada orang yang seneng dengan mati? Ya enggak, semua berharap hidup, ya hidup panjang umur begitu. Maka Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulluna nakrahul maut. Ya Rasulullah, setiap manusia itu pasti tidak senang dengan kematian. Berarti kalau tidak senang dengan kematian, tidak senang ketemu Allah. Kalau tidak senang ketemu Allah, berarti Allah pun tidak senang ketemu dia. Berarti tidak ono sing Allah senang berjumpa dengan dia, karena semua manusia tidak kepingin mati. Karena Nabi SAW menjawab pertanyaan istrinya, ya, innal mu'min, sesungguhnya orang yang beriman, imannya bagus, ya iman yang sempurna, jika datang kematian kepada dia, maka akan dinampakkan tempatnya ada di surga. Jadi kalau sudah datang hari wafatnya dia itu, malaikat wis teko, itu pandangan ini terbuka semua, ndak ono sing nutupi sudah, ndak ketok langit, ndak ketok asbes, ndak ketok hilang kabeh wis, langsung melihat kepada tempatnya nanti yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Delok bangunan-bangunan api, ya, kemudian makanan-makanan yang nikmat, tempat yang sangat indah. Oh, ini tempat saya. Maka dia kepingin ke situ. Kalau kepingin ke situ berarti dia ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala. Lek wis seneng ketemu Allah, maka Allah akan menyambut dia. Allah akan senang bertemu dengan hamba ini. Itu maksudnya. Tapi orang yang ahli maksiat, orang yang fasik, atau orang yang kafir, ketika datang kematian kepada dia, maka dinampakkan azab-azab Allah, tempat dia di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa kariha liqa Allah, dia tidak mau, enggak, saya tidak mau ketemu dengan Allah. Kenapa? Itu saya sudah disiapkan itu, siksa itu. Maka Allah pun tidak kepingin ketemu dengan orang ini. Artinya dia mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ruhnya Nabi itu sudah ditunggu-tunggu oleh para malaikat, mau dimuliakan, ya, mau diagungkan. Maka ketika ditawari seperti itu oleh malaikat Israel, sebenarnya Nabi itu tidak kepikiran apa-apa sebenarnya. Cuman yang ada di otaknya Nabi, di pikirannya Nabi cuma satu. Kalau saya wafat sekarang, kalau saya meninggal sekarang, bagaimana nasib umat saya? Siapa yang ngurusi nanti kalau setelah saya meninggal? Maka Nabi SAW mencari malaikat Jibril. Mana malaikat Jibril? Jadi malaikat Jibril itu sengaja menjauh di kondisi itu karena beliau tidak tega melihat hari wafatnya Rasulullah SAW.
Karena dicari, maka datang malaikat Jibril. Nabi mengatakan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, kalau saya wafat sekarang, man li ummati, siapa nanti yang mau perhatian sama umat saya? Siapa yang mau cinta sama, siapa yang mau lemah lembut, kasih sayang sama mereka kalau saya tidak ada? Maka malaikat Jibril bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan kepada malaikat Jibril, sampaikan salam kepada kekasihku Nabi Muhammad SAW, bahwa setelah dia meninggal, Allah tidak akan menyia-nyiakan umatnya selamanya. Maka malaikat Jibril turun mengatakan, wahai Muhammad, Tuhanmu Allah mengucapkan salam kepadamu, dan Allah menyatakan tidak akan menyia-nyiakan umatmu setelah sepeninggalmu, dan sampai selama-lamanya tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dapat jawaban itu, hati ini Nabi tenang. Wah, tenang oleh jawaban. Berarti umatku ini nanti akan diperhatikan, ya, dirahmati Allah. Maka Nabi SAW menyatakan Ar-Rafiqul A'la. Ar-Rafiqul A'la. Kalau begitu, kalau sudah ada jaminan seperti itu, maka hari ini saya mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sing di pikirannya wis terjawab gitu. Jadi yang dipikiri ya kita-kita ini. Ya ini yang hadir, ini yang dipikiri sama Rasulullah SAW. Bukan istrinya, ya apa bojoku kok dikawin sapa? Enggak. Ya apa anakku durung duwe omah, durung duwe kendaraan? Bukan. Pikirannya Nabi bukan itu. Ya apa duitku kok ya dijupuk sapa kok dibagi sapa enggak? Bukan itu. Nabi itu tidak mikirkan keluarganya, enggak. Bukan mikirkan istri-istrinya atau uangnya, hartanya, atau jabatannya diambil sama orang, enggak. Yang dipikirkan umatnya, kita ini yang dipikirkan Nabi cuma itu saja. Bagaimana nanti nasib umat saya kalau saya sudah meninggal, siapa yang mau ngurusi? Ketika sudah mendapatkan jawaban, maka Nabi mengatakan Ar-Rafiq, kalau begitu saya mau bersanding, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Siti Aisyah mengatakan, idzan la yakhtaruna. Kalau begitu Nabi tidak memilih kita. Artinya memilih untuk berjumpa dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika meninggal, Nabi menjawab panggilan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Siti Fatimah mengatakan, ya abata, duhai abah, jannatul firdausi ma'wah, tempat kembalinya adalah surga Firdaus, surga yang tertinggi. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, idza sa'altumullaha, jika kalian itu doa minta sama Allah, fas'alu al-firdaus al-a'la, minta surga yang paling tinggi. Ya, minta surga yang paling tinggi, yaitu Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Sak apa-apa wis, yang penting mlebu surga wis, ngemper-ngemper dak apa-apa. Ono kerdus-kerdus digawe wis ngono, kayak Hollywood. Sing penting ndak mlebu neraka, jangan. Kata Nabi, minta, kalau minta sama Allah itu minta yang paling tinggi. Kenapa? Karena nanti ketika orang itu sudah dipisah, ya, ada satu kelompok yang masuk ke surga, ada kelompok yang masuk ke neraka. Itu ketika sudah masuk ke dalam surga, ternyata masih ada penyesalan di dalam surga itu. Kenapa? Melihat teman-temannya ada di surga yang tinggi-tinggi. Ya Allah, emane rek, nggak iso kumpul sama Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi di surga yang tertinggi. Ya, kita di kelas bawah misalnya. Nah, karena itu Nabi ngajari, ya, kalau kalian minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, idza sa'altumullaha ta'ala fas'aluhu al-firdausal a'la, mintalah surga yang paling tinggi, ya, biar kumpul sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya abata ila Jibril nan'ah, wahai duhai abah,
Dan anak narfa khabaru ilaih, kami memberikan kabar ila Jibril, kepada malaikat Jibril, bi annal insan yadhkur ma yanzilu bihi minal ahwal li ashabih ala wajhil ikhbar. Karena memang arwahnya orang-orang yang meninggal itu diberi kabar tentang orang-orang atau keluarganya yang masih hidup. Keluarganya yang masih hidup. Ya, kabarnya melalui malaikat gitu. Ya, kabarnya melalui malaikat. Falamma dufina, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dimakamkan, dikubur. Qalat Fatimah radhiyallahu anha, putrinya Siti Fatimah berkata, dimasukkan jasadnya Nabi kemudian ditutup dengan tanah. Maka putrinya berkata, atabat anfusukum an tahthu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turab. Hati kalian ini kok tega ya menutup jasadnya Nabi dengan tanah, padahal itu manusia yang kalian cintai kan. Nabi itu kok tega hatinya begitu ya, memberikan tanah di atas jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini putrinya ya, Sayyidah Fatimah mengatakan kepada para sahabat yang ketika itu memakamkan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian putri Nabi menyampaikan bait-bait syair yang dikenalnya, mengatakan madza ala man jamma turbata Ahmadin alla yashumma madaz zamani ghawaliya. Orang-orang yang mencium turab, ya, tanah kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat wangi, maka hendaknya dia menjaga supaya hidungnya tidak mencium sesuatu yang lain. Kalau sudah mencium tanah kuburnya Nabi, sudah jangan cium yang lain, karena tidak ada yang lebih wangi daripada tanah yang dikubur di situ jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subbat alayya masaibun law annaha, ujian-ujian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada aku, kata Siti Fatimah, sehingga kalau ujian itu diberikan, subbat alal ayyami udna layaliya, kepada hari yang terang, hari esok, hari pagi hari, siang hari yang terang, musibah ujian-ujianku ini diberikan kepada hari itu, maka hari itu akan berubah menjadi hari yang gelap. Saking banyaknya ujiannya keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Yo abai diganggu, yo abai kabeh dipateni begitu kan ya. Diusir dari Mekah, enggak boleh ada yang ngirim makanan berbulan-bulan. Ini dirasakan sama Siti Fatimah juga. Belum orang-orang tercintanya meninggal, dan musibah yang paling besar itu meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini musibah yang dirasakan oleh semua orang. Walaupun kita yang tidak menangi Rasulullah, tapi kalau sudah diceritakan wafatnya Nabi itu kita ikut susah, sedih dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman ketika Nabi itu mau wafat, beliau itu sempat memanggil putrinya Sayyidah Fatimah. Karena Nabi itu sangat cinta kepada putrinya Fatimah. Dan Siti Fatimah sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi datang ke rumah Sayyidah Fatimah itu dituntun, didudukkan begitu, kemudian dicium keningnya. Kemudian abahnya juga begitu, kalau putrinya datang dipersilakan dicium keningnya begitu. Kalau masak-masak, buat apa, Siti Fatimah di rumah ingat sama abahnya, dibawa, tidak mau makan duluan, dikirim ke rumah abahnya. Walaupun dia sudah punya suami, ya, kirimkan buat abahnya. Nah, ketika Nabi mau meninggal, Siti Fatimah ini dipanggil. Bisik-bisik Nabi itu ya. Bisik-bisik. Dibisiki pertama, Siti Fatimah ini meneteskan air mata. Kemudian dipanggil lagi, dibisiki lagi sama Rasulullah SAW. Yang kedua, ternyata beliau tersenyum. Setelah meninggalnya Nabi SAW, maka ditanya Siti Fatimah ini, sebelum Nabi meninggal ini, saya melihat Anda ini dibisiki sama Rasulullah.
Nangis, kemudian dibisiki mana, kemudian senyum. Ngomong apa itu Nabi kepada Anda? Maka Siti Fatimah menjawab, saya dikabari kalau Abah itu mau meninggal, sudah dekat meninggal. Maka saya sedih, ya, saya menangis. Kemudian saya dipanggil lagi sama Abah, dibisiki lagi. Kata Abah, wahai Fatimah, dari keluarga nanti yang nyusul duluan kamu, yang paling cepat nyusul kamu. Maka saya tersenyum, senang. Kenapa? Karena pisahnya tidak terlalu lama. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, Siti Fatimah itu banyak diem, banyak tidak ketemu orang, sampai 6 bulan meninggal. Jadi selisih 6 bulan sama abahnya. Kemudian beliau menyusul, ya, bertemu dengan abahnya di alam barzah. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan keberkahan daripada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan panjang umur fi taatillah. Mudah-mudahan jika datang hari kematian kita, mudah-mudahan dapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang baik, dalam keadaan husnul khotimah. Dan mudah-mudahan sebagaimana kita ngaji hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa dikumpulkan dengan beliau di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.